mengatakan warga negara itu sebagai peserta dalam kontrak sosial yang mana individu memberikan sebagian kebebasan kepada pemerintah untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan bersama. Selaras dengan materi yang akan saya sampaikan pada video ini, apakah warga negara dan pemerintah ini masih berlaku di Indonesia dan apakah masih relevan di kehidupan kita? Maka dari itu, saya Gestin Ananda Pintari dengan NIM 25041026 dari Unit 5 dan dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar akan mengajak kalian untuk membahas materi ini. Jadi teman-teman, warga negara itu seseorang yang tinggal atau menjadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah tertentu. Nah, warga negara ini ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang secara hukum diakui sebagai anggota suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban yang diatur oleh negara tersebut. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, negara ini memiliki tujuan yang pertama yaitu menjaga keutuhan dan kedaulatan. Menjaga keutuhan dan kedaulatan maksudnya apa? Nah, menjaga keutuhan itu adalah dia tuh menjaga wilayah negara supaya wilayah tersebut tetap utuh dan tidak pecah. Sedangkan menjaga kedaulatan itu artinya dia tuh menjaga negara agar tetap merdeka dan negara tersebut tidak diambil alih oleh negara lain. Bagaimana dengan pemerintahan? Menurut Montesquieu, pemerintahan itu pemisahan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, pemerintahan itu sistem atau institusi yang mengatur dan menjalankan kekuasaan negara untuk mengelola masyarakat, menjaga ketertiban. Pemerintahan itu memiliki fungsi. Yang pertama, menjaga keadilan dan ketertiban. Yang kedua, mengatur ekonomi dan pembangunan. Dan yang ketiga, melindungi hak dan asasi manusia. Semua aturan dasar pemerintahannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 lembaga utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini dibuat supaya kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu pihak saja. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang bertugas memimpin jalannya negara. Dalam menjalankan tugasnya, presiden tidak bekerja sendiri. Presiden dibantu oleh wakil presiden serta para menteri yang memimpin berbagai kementerian. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR dan DPD. Bersama-sama, keduanya membentuk MPR yang punya wewenang membuat undang-undang serta menyalurkan aspirasi rakyat. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga ini bertugas mengawasi jalannya hukum dan menegakkan keadilan di Indonesia. Di daerah, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh gubernur, bupati, dan wali kota sesuai wilayahnya masing-masing. Gubernur, bupati, dan wali kota tidak bekerja sendiri. Mereka diawasi dan bekerja sama dengan DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling terhubung. Tujuannya agar pembangunan bisa berjalan sampai ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan pembagian eksekutif, legislatif, yudikatif, serta peran pemerintah daerah, sistem pemerintahan Indonesia diharapkan berjalan seimbang dan selalu berpihak pada rakyat. Tugas pemerintahan yaitu membuat kebijakan, menguasai implementasi, dan menyelesaikan konflik. Apa sih hubungan pemerintahan dengan warga negara? Jadi teman-teman, hubungan pemerintahan dan warga negara itu dia ada 3. Yang pertama yaitu warga itu sebagai dasar, yang mana pemerintahan ada untuk melayani warga, bukan malah sebaliknya. Yang kedua, hak warga. Warga juga mempunyai hak. Dia mempunyai pendapat
dan pendapat, pendidikan, serta perlindungan hak asasi manusia. Jadi teman-teman, warga negara dan pemerintahan itu harus bekerja sama, yang mana warga negara itu harus aktif dan bertanggung jawab, sedangkan pemerintahan dia harus adil dan transparan. Itu adalah salah satu kunci untuk menjadi negara yang baik. Sekian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Gislana Bendari dari Universitas Samudra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.